Semangat dalam botol. Suatu ketika ada seorang penebang kayu miskin yang bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Ketika akhirnya ia telah mengumpulkan sejumlah uang, ia berkata kepada anak laki-lakinya, "Kamu adalah anakku satu-satunya, aku akan membelanjakan uang yang aku peroleh dengan keringat di dahiku untuk pendidikanmu. Jika kamu belajar perdagangan yang jujur, kamu dapat mendukungku di masa tuaku, ketika anggota tubuhku telah menjadi kaku dan aku harus tinggal di rumah." Kemudian anak itu pergi ke sekolah menengah dan belajar dengan tekun sehingga gurunya memujinya, dan dia tetap tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ketika ia telah menempuh 2 kelas, tetapi masih belum sempurna dalam segala hal, sedikit uang yang diperoleh sang ayah telah habis, dan anak itu diwajibkan untuk kembali ke rumah. "Ah," kata sang ayah, dengan sedih, "aku tidak bisa memberimu lebih banyak lagi, dan di masa-masa sulit ini aku tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun yang lebih dari cukup untuk makanan kita sehari-hari." "Ayah," jawab sang anak, "janganlah engkau bersedih tentang hal itu, jika itu adalah kehendak Allah, itu akan menjadi keuntungan bagiku, aku akan segera membiasakan diri dengan hal itu." Ketika sang ayah ingin pergi ke hutan untuk mencari nafkah dengan membantu menumpuk dan menebang kayu serta memotongnya, sang anak berkata, "Aku akan pergi bersama ayah dan membantu ayah." "Tidak, anakku," kata sang ayah, "itu akan sulit bagimu, kamu tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar, dan tidak akan sanggup, selain itu aku hanya punya 1 kapak dan tidak punya uang untuk membeli kapak yang lain." "Pergilah ke tetangga," jawab sang anak, "dia akan meminjamkan kapaknya sampai aku bisa membeli kapak sendiri." Sang ayah kemudian meminjam kapak tetangganya, dan keesokan paginya saat fajar menyingsing, mereka pergi ke hutan bersama-sama. Sang anak membantu ayahnya dan sangat riang dan bersemangat. Namun ketika matahari tepat berada di atas kepala mereka, sang ayah berkata, "Kita akan beristirahat dan makan malam, lalu kita akan bekerja lagi." Sang anak mengambil rotinya di tangannya, dan berkata, "Ayah beristirahatlah, ayah, aku tidak lelah, aku akan berjalan-jalan sedikit di hutan dan mencari sarang burung." "Oh, anak bodoh," kata sang ayah, "mengapa kamu ingin berlari-lari di sana? Nanti kamu akan lelah, dan tidak bisa lagi mengangkat tanganmu, tinggallah di sini, dan duduklah di sampingku." Akan tetapi, sang anak pergi ke hutan, memakan rotinya, sangat gembira dan mengintip di antara ranting-ranting hijau untuk melihat apakah ia dapat menemukan sarang burung di sana. Maka ia pun pergi ke sana kemari untuk melihat apakah ia dapat menemukan sarang burung, sampai akhirnya ia sampai pada sebuah pohon ek besar yang tampak berbahaya, yang tentu saja telah berusia ratusan tahun, dan tidak dapat dijangkau oleh 5 orang. Dia berdiri diam dan memandanginya, dan berpikir, pasti banyak burung yang telah membangun sarangnya di sana. Kemudian tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Dia mendengarkan dan menyadari bahwa seseorang sedang menangis dengan suara yang sangat tertahan, "Keluarkan aku, keluarkan aku." Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak menemukan apapun, namun, dia membayangkan bahwa suara itu keluar dari dalam tanah. Kemudian ia berteriak, "Di manakah engkau?" Suara itu menjawab, "Aku ada di sini, di antara akar-akar pohon ek." "Keluarkanlah aku! Keluarkan aku!" Pelajar itu mulai mengeruk tanah di bawah pohon itu, dan mencari di antara akar-akarnya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol kaca yang berlubang kecil. Dia mengangkatnya dan memegangnya ke arah cahaya, dan kemudian melihat makhluk yang berbentuk seperti katak, melompat-lompat di dalamnya. "Keluarkan aku! Keluarkan aku!" Makhluk itu berteriak lagi, dan sang cendekiawan yang tidak berpikir jahat, menarik gabus dari botol itu. Segera sebuah roh keluar dari dalam botol itu, dan mulai tumbuh, dan tumbuh dengan sangat cepat sehingga dalam beberapa saat ia berdiri di hadapan sang sarjana, seorang yang mengerikan sebesar setengah dari tinggi pohon tempat ia berdiri. "Tahukah engkau," teriaknya dengan suara yang mengerikan, "apa upahmu karena telah mengeluarkan aku?" "Tidak," jawab si sarjana tanpa rasa takut, "bagaimana saya bisa tahu?" "Kalau begitu aku akan memberitahumu," teriak roh itu, "aku harus mencekikmu untuk itu." "Seharusnya engkau memberitahuku lebih cepat," kata si sarjana, "karena aku akan membiarkanmu diam, tetapi kepalaku akan tetap berdiri tegak untuk semua yang dapat engkau lakukan, lebih banyak orang yang harus dimintai pendapat tentang hal itu." "Lebih banyak orang di sini, lebih banyak orang di sana," kata roh itu. "Engkau akan menerima upah yang telah engkau kerjakan. Apakah engkau berpikir bahwa aku dikurung di sana untuk waktu yang lama adalah sebuah kebaikan?
Tidak, itu adalah hukuman bagiku. Akulah Mercurius yang perkasa. Barang siapa yang melepaskan saya, dia harus saya cekik. Pelan-pelan, jawab sang cendekiawan, tidak secepat itu. Pertama-tama aku harus tahu bahwa engkau benar-benar mengurung diri di dalam botol kecil itu, dan bahwa engkau adalah roh yang benar. Jika memang engkau dapat masuk lagi, saya akan percaya, dan kemudian engkau dapat melakukan apa saja yang engkau kehendaki terhadap saya. Roh itu berkata dengan angkuh, itu adalah hal yang sangat remeh, dan dia merapatkan dirinya, dan membuat dirinya sekecil dan seramping yang semula, sehingga dia merayap masuk melalui lubang yang sama, dan masuk lagi melalui leher botol. Baru saja ia berada di dalam, sang sarjana memasukkan gabus yang telah ia tarik kembali ke dalam botol, dan melemparkannya di antara akar-akar pohon ek ke tempatnya semula, dan roh itu pun dikhianati. Dan sekarang sang sarjana hendak kembali kepada ayahnya, tetapi roh itu menangis dengan sangat sedih. Ah, keluarkanlah aku. Ah, keluarkanlah aku. Tidak, jawab sang sarjana, tidak untuk kedua kalinya. Dia yang pernah mencoba mengambil nyawaku tidak akan kubebaskan, karena aku telah menangkapnya lagi. Jika engkau mau membebaskan aku, kata roh itu, aku akan memberimu begitu banyak sehingga engkau akan memiliki banyak hal sepanjang hidupmu. Tidak, jawab si sarjana, engkau akan menipuku seperti yang engkau lakukan pertama kali. Engkau mempermainkan keberuntunganmu sendiri, kata roh itu, aku tidak akan mencelakanmu, tetapi akan memberimu imbalan yang berlimpah. Sang sarjana berpikir, saya akan mencobanya, mungkin dia akan menepati janjinya, dan bagaimanapun juga dia tidak akan bisa mengalahkan saya. Kemudian dia mengeluarkan gabus, dan roh itu keluar dari botol seperti yang dia lakukan sebelumnya, merentangkan dirinya dan menjadi sebesar raksasa. Sekarang engkau akan mendapatkan upahmu, katanya, dan menyerahkan sebuah kantong kecil seperti plester, dan berkata, jika engkau mengoleskan salah satu ujungnya pada luka, maka luka itu akan sembuh. Dan jika engkau menggosokkan ujung yang lain pada baja atau besi, maka baja atau besi itu akan berubah menjadi perak. Saya harus mencobanya, kata sang sarjana, dan pergi ke sebatang pohon, merobek kulit pohon dengan kapaknya, dan menggosoknya dengan salah satu ujung plester. Luka itu segera menutup dan sembuh. Sekarang, sudah sembuh, katanya kepada roh itu, dan kita bisa berpisah. Roh itu berterima kasih atas pembebasannya, dan pelajar itu berterima kasih kepada roh itu atas hadiahnya, dan kembali kepada ayahnya. Kemana saja engkau pergi? Tanya sang ayah, mengapa engkau melupakan pekerjaanmu? Aku langsung berkata bahwa engkau tidak akan pernah bisa mengerjakan apapun. Tenanglah, Bapa, aku akan menebusnya. Buatlah memang, kata sang ayah dengan marah, tidak ada seninya. Hati-hati, ayah, saya akan segera menggergaji pohon itu di sana, sehingga pohon itu akan terbelah. Kemudian dia mengambil plesternya, menggosok kapak itu dengan plester tersebut, dan memberikan pukulan yang kuat. Tetapi karena besinya telah berubah menjadi perak, ujungnya berubah. Halo, ayah, lihatlah betapa buruknya kapak yang kau berikan padaku, kapak itu menjadi sangat bengkok. Sang ayah merasa malu dan berkata, ah, apa yang telah engkau lakukan? Sekarang aku harus membayarnya, dan tidak punya uang, dan hanya itu yang baik yang kudapat dari hasil kerjamu. Jangan marah, kata sang anak, saya akan segera membayar kapak itu. Oh, engkau bodoh, teriak sang ayah. Dengan apa engkau akan membayarnya? Engkau tidak punya apa-apa selain apa yang kuberikan kepadamu. Ini adalah tipu daya para pelajar yang melekat di kepalamu, tetapi engkau tidak tahu cara memotong kayu. Setelah beberapa saat, si pelajar berkata, ayah, saya benar-benar tidak bisa bekerja lagi, lebih baik kita berlibur saja. Apa? Jawabnya. Apakah engkau pikir aku akan duduk dengan tangan di pangkuanku seperti engkau? Aku harus tetap bekerja, tetapi engkau boleh pulang ke rumah. Bapak, saya baru pertama kali berada di hutan ini, saya tidak tahu jalan sendirian. Pergilah bersamaku. Karena kemarahannya telah mereda, sang ayah akhirnya membiarkan dirinya dibujuk dan pulang bersamanya. Kemudian ia berkata kepada anaknya, pergilah dan jual kapakmu yang rusak itu, dan lihatlah berapa harga yang dapat kamu peroleh, dan aku harus mendapatkan selisihnya, untuk membayar tetangga itu. Anak itu mengambil kapak itu dan membawanya ke kota kepada seorang tukang emas, yang mengujinya dan menimbangnya dengan timbangan, lalu berkata, kapak itu bernilai 400 shikal, tidak ada padaku yang senilai itu.
Anak itu berkata, berikanlah kepadaku apa yang ada padamu, sisanya akan kupinjamkan kepadamu. Tukang emas itu memberinya 300 shikal, dan menyisakan 100 shikal untuk hutangnya. Setelah itu, anak itu pulang ke rumah dan berkata, Bapak, aku sudah mendapatkan uangnya, pergilah dan tanyakan kepada tetangga itu berapa harga kapak itu. Saya sudah tahu, jawab orang tua itu, 1 thaler 6 groschen. Kalau begitu, berikanlah kepadanya 2 thaler, 12 groschen, itu 2 kali lipat dan cukup, lihatlah, aku mempunyai uang yang banyak, dan ia memberikan 100 thaler kepada ayah itu, dan berkata, engkau tidak akan pernah kekurangan, hiduplah dengan senyaman mungkin. Astaga, kata sang ayah, dari mana engkau mendapatkan semua kekayaan ini? Sang sarjana kemudian menceritakan bagaimana semua itu terjadi, dan bagaimana dia, dengan mengandalkan keberuntungannya, telah membuat sebuah kesuksesan besar. Tetapi dengan uang yang tersisa, dia kembali ke sekolah menengah dan terus belajar lebih banyak, dan karena dia bisa menyembuhkan semua luka dengan plesternya, dia menjadi dokter yang paling terkenal di seluruh dunia.